Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi ini Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami supaya firman yang akan kami bacakan, kami renungkan bersama ini akan menguatkan, meneguhkan iman dan rohani kami, akan membentuk kami menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Satu ayat kita akan membaca untuk menjadi dasar di dalam renungan kita pagi ini. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kesukaran kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kesukaran kita. Saudara, Yusuf tidak pernah membayangkan, tidak pernah menduga bahwa kehidupannya akan tiba-tiba berubah secara drastis. Dari seorang anak yang begitu disayang oleh ayahnya, yaitu Yakub, berada di rumah bersama dengan keluarganya, namun tiba-tiba berubah menjadi seorang budak di Mesir akibat perbuatan jahat saudara-saudaranya sendiri yang iri hati dan yang membenci Yusuf. Tetapi di tengah-tengah kesukaran dan penderitaannya itu, Tuhan menyertai Yusuf dan bahkan membuat ia berhasil di dalam pekerjaannya sebagai budak di rumah keluarga Potifar. Tidak cukup hanya itu, saudara. Kejadian pasal 39 ayat 21 sampai 23. Akibat fitnah dari istri Potifar yang adalah tuannya sendiri, Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan sekali lagi Tuhan pun menyertai Yusuf ketika ia ada di dalam penjara. Bahkan Tuhan, Alkitab menuliskan, membuat Yusuf berhasil di dalam pekerjaannya sebagai seorang tahanan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin tidak mengalami peristiwa kehidupan sama persis seperti Yusuf. Tetapi kita mungkin mengalami pengalaman kehidupan seperti Yusuf. Mengalami perubahan hidup yang sangat drastis. Dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi ekonomi, mungkin dari relasi kita dengan keluarga kita. Kita mengalami satu perubahan-perubahan yang cukup drastis. Namun di tengah-tengah pengalaman seperti itu, saudara, kita tetap mengalami, dan saudara dan saya mengalami dan menikmati bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam segala kesukaran dan kesulitan kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai Yusuf di tengah-tengah segala kesulitan kesukaran yang ia hadapi. Baik ketika dia menjadi budak, baik ketika dia di dalam penjara. Oleh karena apa? Oleh karena Yusuf tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena Yusuf memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Bahkan saudara, Yusuf berani menolak bujukan dan rayuan istri Potifar untuk berzina. Meskipun kalau Yusuf menerimanya, Yusuf akan pasti dibebaskan sebagai budak dan akan mendapatkan promosi dari Potifar, karena yang mengajukannya adalah istri Potifar sendiri.
Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dari sini kita bisa melihat Yusuf lebih memilih untuk hidup menderita tetapi diperkenan oleh Tuhan, ketimbang hidup senang tetapi dihukum oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kita tergoda mengambil jalan pintas yang menurut kita baik untuk menyelesaikan segala kesukaran-kesukaran kita. Kita mau semua kesukaran itu segera berakhir dan selesai dengan begitu cepat. Tetapi saudara, seringkali Tuhan seolah-olah membiarkan kita, dalam tanda kutip, membiarkan kita untuk sementara waktu berada di dalam kesukaran sebagai satu bagian pembentukan di dalam kehidupan kita. Bayangkan saudara, kalau Yusuf mengikuti bujukan istri Potifar, maka tidak akan pernah ada kisah Yusuf yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana dan rancangannya. Saudara, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Marilah kita tetap sabar menunggu waktu Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap bertekun di dalam doa, dalam menghadapi segala kesukaran-kesukaran hidup kita. Karena Tuhan tetap bekerja dan sedang bekerja untuk menggenapi rencananya, dan semua akan indah pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat penutup yang ingin saya bacakan untuk saudara. Satu ayat yang menguatkan saya, dan saya berharap ayat ini pun menguatkan saudara. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Saudara mungkin sudah hafal sekali di luar kepala. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja. Dan satu hal, saudara, Tuhan hadir dan selalu hadir di tengah-tengah segala kesulitan dan kesukaran dalam hidup kita. Kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kesulitan kesukaran yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu, ketika dia menjadi budak, ketika dia di dalam penjara, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan Yusuf. Karena Yusuf percaya, Yusuf setia kepada Tuhan, Yusuf selalu bersandar kepada Tuhan. Demikian pula hari ini, Tuhan selalu hadir dan ada di tengah-tengah setiap kesukaran dan kesulitan kita. Saudara dan saya tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan untuk menghadapi kesulitan sendiri. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan gak pernah membiarkan kita menghadapi kesukaran dalam hidup kita sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita imani itu. Tuhan yang ada bersama dengan Yusuf dalam segala kesukaran dan kesulitannya. Tuhan yang sama juga akan selalu menyertai kita di dalam kehidupan kita, kesukaran-kesukaran yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang telah membukakan kembali pikiran kami, yang telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah segala kesukaran dan kesulitan kami. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu, berkati setiap kami, sehingga kami tetap beriman dan percaya Engkau ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.